Aparat kepolisian Polsek Makassar melakukan penyisiran terhadap wilayah yang kerap terlibat perang kelompok di Jalan Macinigusung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah kelompok pemuda yang tengah pesta lem langsung diperiksa. 6 orang diantaranya masuk dalam catatan kepolisian karena kerap terlibat tawuran. Dalam penyisiran selanjutnya, polisi mengamankan 3 orang yang masuk dalam catatan kepolisian saat berbaur di tengah warga. Polisi berhasil mengamankan barang bukti tameng yang kerap digunakan sebagai pelindung diri saat terjadi pertikaian. Juga mendapatkan informasi dari warga masyarakat terhadap beberapa warga yang sering melaksanakan tawuran. Kemudian kami melaksanakan patroli di wilayah ini dan menemukan kesembilan remaja ini yang hendak melaksanakan tawuran atau perkelahian kelompok. Ke-9 terduga pelaku tawuran sudah diamankan di Mapolsek Makassar untuk proses penyelidikan. Halo, selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, selain tawuran antar kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan tadi, kericuhan dan penyerangan wasit terjadi di pertandingan Liga 3 di Kota Malang, Jawa Timur. Polisi terpaksa menghentikan sementara pelaksanaan Liga 3 di Kota Malang. Kasus pengeroyokan wasit yang terjadi saat pertandingan Liga 3 antara NZR Sumbersari dan Farmel telah ditangani polisi. Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota telah memeriksa 3 orang saksi dan korban. Pengejaran dan pengeroyokan wasit di Stadion Gajayana Rabu sore ini berdampak pada penghentian sementara pelaksanaan Liga 3 di Kota Malang, Jawa Timur. Sekarang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi, dan melakukan visum et repertum. Nah, kami akan melakukan gelar perkara untuk dalam proses ini apakah menentukan siapa tersangka. Selain kasus penyerangan terhadap wasit, rekomendasi penghentian sementara Liga 3 juga disebabkan faktor 19 pemain yang terkonfirmasi COVID-19. 7 pemain terinfeksi COVID-19, Timnas Indonesia batal mengikuti turnamen Piala AFF U23. Pelatih Shin Tae-yong meminta kepada federasi untuk membatalkan kiprah Indonesia di Piala AFF U23 2022. Timnas Indonesia batal mengikuti turnamen Piala AFF U23 2022 yang akan digelar di Kamboja 14 hingga 26 Februari mendatang. Melalui akun Twitter, PSSI menyampaikan pembatalan disebabkan karena 7 pemain timnas dan 1 ofisial terkonfirmasi positif COVID-19. Selain itu, 4 pemain dalam pemantauan lantaran berada satu kamar dengan pemain yang lebih dulu dinyatakan positif COVID-19. Di luar kasus corona, ada 3 pemain yang sedang mengalami cedera, yaitu Gunan Sarmandoen, Ramai Rumakik, dan Muhammad Iqbal. Hanya kiper timnas Indonesia, Muhammad Riyadi, yang tersisa. Riyadi pun disebut baru saja menjalani karantina selama 10 hari. Karena alasan ini, pelatih Shin Tae-yong meminta kepada federasi untuk membatalkan kiprah Indonesia di Piala AFF U23 2022. Permintaan pelatih asal Korea itu dikabulkan PSSI. Sebelumnya timnas Indonesia U23 tergabung di grup B Piala AFF bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Timnas Indonesia dijagokan untuk menjadi juara karena pada tahun 2019 Indonesia berhasil menumbangkan Thailand 2-1. Membahasnya, kami sudah terhubung dengan Tommy Welly, pengamat sepak bola. Selamat malam, Bang Toel. Selamat malam, Bang. Baik, Bang Toel, menurut Anda di mana celah sampai bisa 7 pemain timnas ini terpapar COVID-19? Di mana letak kesalahannya? Ya, menyedihkan sekali ya, persiapan timnas akhirnya gagal karena sebetulnya situasi yang harusnya sudah bisa diantisipasi PSSI ketika Liga 1 banyak terpapar kasus positif COVID.
Ini kan sebetulnya sesuatu yang harusnya segera diantisipasi. Begitu pertandingan Liga 1 banyak yang terpapar COVID-19. Apalagi sebelumnya kan sudah sesumbar targetnya juara gitu loh. Akhirnya jangankan sudah menjalani, belum menjalani saja sudah gagal kan. Baik, Bung Toel, menurut Anda kegagalan bubble pemain itu letaknya di mana? Salah pemainkah atau ternyata ada faktor internal lain? Ya artinya kan Liga 1 apapun yang terjadi di sana termasuk pelatnas timnas kan ada protokol kesehatan, ada bubble yang memang nggak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Ini bukan bubble yang seperti banyak dibayangkan orang dari hotel ke stadium, karena memang nggak seperti itu kenyataannya, realitasnya kan. Baik, tanggapan Anda dengan kegagalan timnas Indonesia akhirnya ke U23 di Kamboja, itu bisa sampai gagal menurut Anda, letaknya di mana? Salah siapa? Kuncinya di manajemen pengelolaan timnas. Manajemen pengelolaan timnas saat ini kan adanya langsung dikendalikan oleh Exco dan Ketua Umum. Jadi ketika Liga 1 banyak terpapar COVID, di situ kan harusnya ada kewaspadaan, ada kehati-hatian, ada antisipasi supaya tidak menular atau menyentuh tim nasional yang targetnya juara kan di Piala AFF U23. Jadi kuncinya kegagalannya atau keabaiannya itu ada pada manajemen pengelolaan timnas. Baik, Bung Toel, sejauh ini dengan tidak ikutnya timnas Indonesia ke U23 Kamboja, ini keuntungan atau kehilangan besar? Ya kerugian dong. Dalam proses membangun timnas di era Sinteyong yang banyak generasi baru, pemain-pemain muda, ya kerugian lah. Bukan soal karena sudah yakin juara atau tidak juara, tetapi dalam proses development timnasnya untuk menjadikan mereka pemain-pemain yang matang, harusnya event ini kan bisa menjadi sebuah event yang wajib gitu loh diikuti. Baik, Bung Toel. Karena persoalan COVID, persoalan ini kan dialami juga oleh semua negara, termasuk tetangga-tetangga kita Asia Tenggara tuh. Tapi kalau mereka bisa pergi ke sana dan bisa berpartisipasi, ini kan artinya kan kuncinya lebih kepada manajemen pengelolaan timnas. Baik, Bung Toel, sejauh ini meskipun ada pemain yang terkonfirmasi COVID-19, Liga 1 jalan terus dan tetap berada di Bali, tempatnya tidak pindah, meskipun izin untuk penonton sudah tidak lagi diizinkan. Menurut Anda itu sebuah kesalahan yang menyebabkan akhirnya timnas tidak bisa berlaga di Kamboja? Antisipasi di Liga 1-nya kurang? Iya, saya pikir mulainya dari kompetisi. Situasi tentang kalau COVID ini di kompetisi. Kompetisi di Bali yang saya pikir antisipasinya kurang bagus. Yang pertanyaan tentang protokol kesehatan dan sistem bubble-nya menimbulkan pertanyaan. Karena begitu banyak yang terpapar COVID kan. Begitu banyak yang terpapar COVID, lalu kemudian timnas juga pelatnas di sana. Karena pemain-pemain timnas kan dari Liga 1 kan. Jadi kuncinya di situ. Ada situasi yang akhirnya melebar gitu loh. Dari yang tadinya hanya Liga 1 akhirnya berdampak, berekses kepada timnas kali ini. Baik, Bung Toel, haruskah sejak awal kasus COVID-19 mulai merebak di Liga 1, haruskah Liga 1 ditunda dulu atau bagaimana menurut Anda? Iya, ketika begitu banyak dan kontrol penanganannya juga sulit dikendalikan dan juga merugikan aspek sepak bola terutama fairness. Karena kan ada banyak klub yang sangat timpang ya, kekuatan timnya menjadi sangat timpang, harusnya kan secara fairness di stop dulu. Karena penanganannya itu yang menurut saya sih jebol lah itu. Protokol kesehatan, sistem bubble-nya jebol, dan akhirnya berekses kepada timnas, berimbas gitu. Baik, terima kasih Bung Tommy Welly, pengamat sepak bola telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Bung Toel. Baik pemirsa, usai jeda sejumlah seniman berkolaborasi dengan warga Desa Wadas menyelenggarakan pameran seni rupa sebagai bentuk aksi solidaritas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.